Ya. Kak, mau nanya deh, tadi ada aku sempat menangkap kan tadi ada apa ya? 5 titik noda darah yang terus ada yang curigai ada di baju dari siapa? Pak Yosef, lalu Dan 2 danau di danau. di danau. Nah, mungkin kan Teman-teman di seluruh tanah air Indonesia ini pemerhati kasus Subang, pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia yang terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu, terpidana Yosef Hidayah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau MA. Babak baru proses hukum kasus pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan Amalia di Subang, Jawa Barat yang terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu dengan terpidana Yosef Hidayah memasuki tahap kasasi ke Mahkamah Agung atau MA. Kuasa hukum Yosef Hidayah, Silvia Depi Sumbarto, mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan kasasi putusan perkara kliennya ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama. Silvia Sumbarto mengatakan, kami telah menyampaikan memori dan juga kontra memori kasasi sesuai prosedur permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dan telah diterima dengan baik dan juga responsif. Silvia mengatakan dan juga sangat berharap supaya Mahkamah Agung meninjau kembali kasus ini dengan objektif dan juga mempertimbangkan ketidakcocokan bukti yang telah mereka sertakan dalam memori kasasi. Pengacara Yosef Hidayah juga mendesak agar Mahkamah Agung menjalankan fungsi koreksi hukum yang tidak hanya fokus pada pembuktian formal, tetapi juga keadilan substansial bagi terdakwa. Menurutnya, putusan yang adil akan menjadi momentum penting dalam memperbaiki kepercayaan publik terhadap mekanisme penegakan hukum di negeri ini. Pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, tepatnya di desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu, baru terungkap setelah 2 tahun berlalu. Otak pembunuhan tersebut adalah ayah sekaligus suami korban, Yosef Hidayah. Dia juga membunuh kedua korban demi mendapatkan uang 30 juta rupiah. Dalam peradilan tingkat pertama, Yosef divonis penjara 20 tahun. Pengadilan Negeri Subang pada Kamis 25 Juli 2024 lalu dalam putusan menyampaikan, Yosef Hidayah dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan. Namun tim kuasa hukum Yosef berargumen ihwal terhadap sejumlah kejanggalan dalam proses peradilan yang berlangsung. Di antaranya adalah tim kuasa hukum Yosef menyebutkan bahwa bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atau JPU seperti keterangan saksi utama Muhammad Ramdhanu tidak didukung bukti fisik lainnya seperti rekaman CCTV yang hilang. Tim kuasa hukum juga mengungkapkan kejanggalan pada bukti forensik, termasuk bercak darah di baju Yosef Hidayah yang dianggap tidak sesuai dengan luka yang dialami kedua korban. Menurut mereka, hasil uji DNA yang identik dengan korban bukan menjadi bukti yang kuat bahwa Yosef adalah pelaku, mengingat posisinya di tempat kejadian perkara atau TKP saat kondisi korban sudah meninggal. Ibu dan adik saya. Makanya saya kenapa sekarang bertiga berada di luar, ya mungkin mereka tidak punya alat bukti yang cukup. Ya. Kak, mau nanya deh, tadi ada aku sempat menangkap kan tadi ada 5 titik noda darah yang terus ada yang curigai ada di baju dari siapa? Pak Yosef, lalu Dan 2 danau di danau. di danau. Nah, mungkin kan itu berarti kan kalau memang di baju berarti orang tersebut mengetahui dong, kan karena ada DNA atau gimana? Orang tersebut siapa? Si apa? Ramdhanunya ini kan ada di baju tuh, ya kan? Berarti kan seharusnya Ramdhanu ini tahu dong siapa yang ada di sana. Saya pikir Ramdhanu ini adalah ketika mengajukan justice kolaborator, dia adalah utusan dari seseorang untuk mengajukan justice kolaborator agar kasus ini segera selesai. Siapa seseorang itu? Nanti akan saya ungkap ketika Yosef
Bu Mimin, Arigi, dan Abi sampai di P21 kan atau disidangkan. Mungkinkah ini orang terdekat mungkin dari keluarga? Orang ataupun- sangat dekat sekali. Berarti keluarga. Tanya motif dong. Motifnya seperti apa? Atau mungkin Oke. karena warisan atau apa? Teman-teman pemerhati Subang, itu salah satu di belakang Mbak Via ya, mereka semua menyangka motifnya adalah yayasan, motifnya uang, dan motifnya pelakor, serta satu lagi warisan. Tapi saya menentang arus, motifnya bukan itu. Motifnya adalah persoalan harga diri, nama baik, dan kehormatan seseorang. Sehingga membunuh, bukan membunuh lagi ya, membantai Ibu Tuti.